Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dalam program terbaru kami, Renewing Your Mind, RYM, di mana melalui program ini saudara akan diberkati dengan penyingkapan kebenaran firman Tuhan yang murni. Pikiran saudara akan semakin diperbaharui, hidup saudara akan semakin serupa dengan Yesus, dan tentu berkenan kepada Bapa. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau pada saat ini kami boleh ada bersama-sama dengan saudara-saudara kami di dalam program Renewing Your Mind. Kami akan belajar mengerti kebenaran firman-Mu yang murni ya Bapa. Oleh sebab itu, ambil alih pemberitaan firman-Mu ini, dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ini. Engkau mengurapi kami semua, baik hamba-Mu ataupun setiap kami yang mendengarkan program ini. Biarlah melalui kebenaran yang kami terima, hidup kami boleh diubahkan, dan kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Saudara, kita harus akui secara jujur bahwa banyak hal bisa membuat orang menjadi khawatir, dari hal-hal yang sederhana atau kecil sampai dengan hal-hal yang besar atau kompleks, saudara. Anak yang belum pulang padahal pamitnya hanya sebentar, padahal sudah larut malam. Usia sudah cukup tetapi belum mendapatkan jodoh. Atau mungkin bahkan sudah menikah, tetapi meskipun sudah beberapa tahun belum juga dikaruniai seorang anak. Belum mendapatkan pekerjaan meskipun sudah beberapa tahun lulus sekolah. Atau mungkin sudah mendapatkan pekerjaan tetapi tidak disukai oleh rekan kerjanya, juga oleh pimpinannya. Mungkin hari-hari ini di mana kita lihat tiap-tiap hari hujan turun tiada henti, berhari-hari. Belum lagi ancaman gempa susulan, atau mungkin yang terkait dengan sakit penyakit. Oh, kita temukan misalnya ada benjolan di salah satu tubuh kita, atau mungkin pernah mengalami yang namanya vertigo atau asam lambung. Belum lagi, saudara, hasil swab yang belum keluar, vaksin yang akan diberikan, efek sampingnya apakah ada atau tidak. Nah, semua itu sangat mungkin membuat kita menjadi khawatir. Dan saya percaya mungkin Bapak Ibu Saudara ada juga yang saat ini sedang mengalami kekhawatiran untuk hal-hal semacam itu. Oleh sebab itu, saudara, ikuti terus pemberitaan firman ini, supaya saudara boleh mengerti apa yang harus dilakukan. Saudara, satu pertanyaan terkait dengan kekhawatiran. Bolehkah orang percaya khawatir? Atau bolehkah orang Kristen khawatir? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan lihat apa yang Yesus, Guru Agung kita,
katakan tentang kekhawatiran. Oleh sebab itu, terlebih dahulu kita akan baca satu ayat yang akan kita renungkan bersama-sama, yang terambil dari Matius 6 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Saudara, di sini Yesus sedang berbicara tentang kekhawatiran. Yesus sedang berbicara tentang makanan, minuman, dan pakaian. Kita tahu, saudara, bahwa makan, minum, pakaian itu merupakan kebutuhan pokok manusia. Itu menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, hal-hal lahiriah, saudara. Nah, di sini Yesus dengan jelas dan tegas mengingatkan kepada setiap kita agar jangan kita khawatir. Maka dikatakan di ayat tadi, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Saudara, Yesus tidak hanya mengingatkan kepada setiap kita untuk tidak khawatir, melainkan juga melarang kita untuk berkata tentang kekhawatiran, mengucapkan kata-kata atau kalimat yang menunjukkan kekhawatiran itu juga tidak boleh. Makanya tadi dikatakan, janganlah kamu khawatir dan berkata. Sangat jelas, saudara. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya harus tahu bahwa untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, kita tidak perlu khawatir sama sekali, saudara. Nah, pertanyaan yang bisa muncul, kenapa Tuhan Yesus mengisyaratkan atau melarang agar kita tidak khawatir untuk hal-hal itu, untuk segala sesuatu yang lahiriah? Kenapa, saudara? Nah, jawabnya, karena segala sesuatu yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, Tuhan sudah menetapkan satu tatanan, satu aturan, satu hukum, di mana tertulis di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah, ini ayatnya. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Jelas, apa yang ditabur maka akan dituai oleh orang itu. Kalau orang mau makan, tatanannya, hukumnya orang itu harus kerja. Kalau nggak kerja, Rasul Paulus mengingatkan dengan tegas, jangan makan. Aduh, saudara, kalau kita pikirkan hal itu, di telinga pasti merah, saudara. Pasti banyak orang yang tersinggung, saudara. Tapi itulah kebenaran. Seperti yang tertulis dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Dikatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara, bagaimana sekarang kalau kita ingin berhasil, kita ingin sukses dalam karir? Nah, tentu kita harus
kerja keras, kita harus tekun, kita harus ulet, jujur, tanggung jawab, ya, mengembangkan semua potensi yang ada pada kita, membangun relasi yang baik. Nah, tentu kalau kita lakukan itu, pasti Tuhan akan menolong dan memberkati apa yang kita lakukan. Kalau anak yang masih sekolah atau mahasiswa mau jadi pinter, ya harus mau belajar, saudara. Harus rajin belajar. Kalau tidak tahu, harus mau bertanya. Kan begitu, saudara. Kalau kita ingin sembuh dari sakit atau sehat, saudara, maka kita harus ubah pola makan, pola hidup, istirahat cukup, olahraga yang teratur. Kalau memang sakit, ya apa yang dianjurkan dokter harus dikerjakan. Kan begitu, saudara. Kalau kita ingin dipercaya oleh orang, ya kita harus jujur, saudara. Begitu. Itu tatanan yang Tuhan sudah tetapkan. Jangan ada di antara saudara yang bertanya begini, Pak, kalau gitu kita nggak perlu berdoa ya, Pak? No, aneh juga ini pertanyaan. Konyol ini, saudara. Kenapa? Karena konteks kita lagi bicara tentang orang percaya, orang Kristen. Dan bagi orang Kristen, yang namanya doa, itu satu kebutuhan, saudara. Itu nafas. Jadi, nggak usah bicaralah kalau soal doa. Itu sudah pasti, Pak, Bu, harus kita kerjakan. Tetapi ingat, kalau saudara hanya berdoa saja, saudara tidak berusaha. Misalnya saudara ingin makan, nggak mungkin makanan itu turun dari langit, saudara. Enggak, tapi kita harus berusaha. Itulah kenapa Tuhan juga mengatakan bahwa burung di udara pun Dia pelihara. Kenapa yang dipelihara burung di udara, bukan yang di dalam sangkar? Karena burung yang di udara mengepakkan sayapnya. Burung di udara itu berusaha untuk mencari makan, dan Tuhan pelihara, saudara. Nah, oleh sebab itu sekarang kita jadi mengerti, saudara, bahwa sekali lagi segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani kita tidak perlu dikhawatirkan. Bahkan Yesus mengatakan tidak boleh, merupakan satu larangan yang keras untuk mengkhawatirkan hal-hal yang duniawi, saudara. Nah, sekarang kita akan baca ayat selanjutnya yang tertulis di dalam Matius 6 ayat yang ke-25. Begini, saudara, bunyinya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ini menarik, saudara, ayat ini. Ini juga masih sama. Yesus yang berkata, Yesus yang mengajarkan. Kalau kita teliti membaca kalimat demi kalimat dan kita mengerti secara utuh, maka kita bisa tahu bahwa melalui ayat ini ternyata Tuhan memperbolehkan kita, orang percaya, khawatir, saudara. Dari mana kita tahu? Nah, coba perhatikan. Saya ulang kalimatnya ya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum.
Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah, mulai kalimat ini perhatikan. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dari kalimat terakhir ini, kita bisa tahu, kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak melarang kita untuk khawatir. Ya. Dari kalimat ini kita tahu, kalau saya perinci jadi begini. Kamu khawatir boleh, tetapi jangan khawatir soal makanan, soal pakaian, melainkan khawatirkanlah tentang hidupmu, tentang tubuhmu. Kan begitu, saudara. Kira-kira bisa tangkap yang saya maksud atau mungkin masih bingung, saudara? Nah, saya bisa kasih penjelasan, ilustrasi. Kalau tadi dengan kata khawatir, sekarang dengan kata berpikir atau memikirkan. Saya kasih kalimat seperti ini. Janganlah berpikir tentang pekerjaan. Bukankah kesehatan lebih penting daripada pekerjaan? Nah, dari kalimat ini kan mengisyaratkan bahwa bukan kita tidak boleh untuk berpikir, saudara, boleh. Tapi maksudnya jangan kamu berpikir tentang pekerjaan. Pikirkan kesehatan. Karena kesehatan itu lebih penting daripada pekerjaan. Nah, bingung nggak, saudara? Masih bingung? Nah, sekarang saya kasih contoh dengan kata yang lain. Kalau tadi kata khawatir, kata berpikir. Nah, sekarang kata memperhatikan yang menyangkut perhatian, saudara. Begini kalimatnya. Janganlah memperhatikan suamimu saja. Wah, ini ditujukan untuk ibu-ibu. Bukankah anak-anak lebih penting daripada suamimu? Coba renungkan, saudara. Ini kan bukan berarti dilarang untuk memberi perhatian atau memperhatikan. Bukan begitu. Boleh memperhatikan, tetapi jangan memperhatikan suamimu. Perhatikanlah anak-anakmu, karena anak-anakmu itu lebih penting. Begitu, saudara. Nah, kita kembali di Matius 6 ayat 25. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Artinya, kamu jangan cuma mikir makanan. Boleh kamu khawatir, maaf, bukan khawatir. Jangan kamu khawatir tentang makanan, tetapi khawatirkanlah hidupmu. Bukankah tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Maksudnya, jangan kamu mengkhawatirkan pakaian, melainkan khawatirkanlah tubuhmu. Begitu, saudara. Jelas ya, saudara? Bisa mengerti ya? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa Tuhan memperbolehkan kita mengkhawatirkan hidup dan tubuh? Tentu kita harus mengerti benar apa yang dimaksudkan dengan hidup dan tubuh di ayat ini. Dalam teks aslinya, untuk kata hidup, saudara, dipakai kata suke, yang
artinya nyawa atau jiwa. Manusia itu terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, yang terkait dengan langsung dengan alam itu tubuh. Yang terkait dengan kesadaran itu jiwa atau nyawa. Nah, kalau terkait dengan kesadaran, maka tentu terkait dengan kekekalan, saudara. Nah, itulah sebabnya hidup ini harus kita perhatikan karena menyangkut kekekalan. Nah, kok tahu, Pak? Nah, coba kita baca dalam Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Nah, jelas kan? Jadi memperoleh seluruh isi dunia akan tidak berguna, akan sia-sia kalau seseorang kehilangan nyawanya. Itu artinya ketika orang itu meninggal, orang itu binasa. Itu maksudnya kehilangan nyawa. Maka tadi saya katakan, kenapa Tuhan menginginkan kita mengkhawatirkan hidup? Karena hidup itu terkait dengan nasib kekal kita, saudara. Nah, bagaimana dengan tubuh? Bukankah tubuh lebih penting daripada pakaian? Nah, tubuh di sini dalam teks aslinya dipakai kata soma. Bukankah soma lebih penting daripada pakaian? Kira-kira begitu, saudara. Sedangkan kata soma sendiri itu dipakai di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, di mana dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, dengan kata lain, kenapa Tuhan menginginkan atau menghendaki kita mengkhawatirkan tubuh? Karena ternyata tubuh adalah tempat di mana Roh Allah, yaitu Roh Kudus, berdiam, saudara. Tubuh itu bait Roh Kudus. Nah, kalau yang namanya bait Roh Kudus, Roh Allah tinggal, padahal Roh Allah itu disebut kudus karena memang kudus. Itulah sebabnya kita harus mengkhawatirkan tubuh kita, saudara. Apakah tubuh kita itu kudus atau najis atau kotor, saudara? Nah, itu penting. Karena kalau hidup kita itu najis, hidup kita itu kotor, maka tentu Roh Allah yang kudus ini tidak mungkin bisa memimpin hidup kita. Kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak bisa hidup dalam kebenaran. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, sudah pasti kita tidak akan mungkin berkenan kepada Bapa. Kalau kita tidak berkenan kepada Bapa, nah, kelak kita pasti ditolak, kita pasti binasa, kita pasti dibuang di api kekal. Jadi tubuh pun ternyata secara tidak langsung terkait dengan yang namanya kekekalan. Itulah sebabnya tubuh juga harus dikhawatirkan, saudara. Ya, yang namanya dikhawatirkan itu dipersoalkan, dipermasalahkan, saudara, diperkarakan. Jadi dari Matius 6 ayat 25 ini kita bisa ngerti bahwa Tuhan menghendaki orang-orang yang percaya, orang Kristen, itu memiliki satu kekhawatiran tentang nasib kekalnya, supaya mereka mempersoalkan, memperkarakan yang namanya kekekalan selagi mereka masih ada di dalam dunia.
Nah, pertanyaan yang bisa muncul, saudara, mengapa kekekalan ini harus dipersoalkan? Kan begitu, saudara. Nah, minimal ada 3 alasan. Yang pertama, karena manusia sejatinya adalah makhluk kekal, saudara. Manusia itu diciptakan kekal. Artinya apa? Artinya ketika jantung kita berhenti berdetak, mata kita terpejam, tubuh kita menjadi kaku, ya. Kesadaran kita itu tidak hilang. Makanya ada lagu yang mengatakan menutup mata di bumi dan membuka mata di surga. Maksudnya kesadaran itu tidak lenyap, saudara. Kita bisa memperhatikan kisah daripada orang kaya berjubah ungu dan Lazarus, di mana keduanya meninggal. Lazarus ada di pangkuan Abraham, di tempat yang nyaman. Sedangkan orang kaya yang berjubah ungu, dia berada di tempat yang tidak nyaman. Sehingga dia mengalami penderitaan. Dia sangat menderita. Ya. Bahkan dia mengatakan supaya Bapak Abraham bisa menyuruh Lazarus untuk memberitahukan kepada kelima saudaranya yang masih ada di bumi, supaya memperingatkan. Nah, ini kan menunjukkan, saudara, bahwa sesudah meninggal, orang masih memiliki satu kesadaran. Kesadarannya tidak lenyap. Orang kaya ini tadi masih bisa berpikir, saudara. Bahkan masih bisa punya inisiatif, menyuruh. Wah, ini memang, ya, saudara. Tetapi selain itu dia juga merasakan penderitaan yang luar biasa di sana. Nah, sekarang coba saudara bayangkan, bukankah itu sesuatu yang sangat menakutkan dan mengerikan, saudara? Bagaimana kalau saudara dan saya ketika menutup mata nanti, kita mengalami seperti apa yang dialami orang kaya itu? Kita mengalami penderitaan. Tentu kita tidak menginginkan hal itu, bukan? Nah, makanya kekekalan harus diperkarakan, saudara. Harus dikhawatirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, karena kita akan segera melihat kekekalan itu. Kekekalan itu akan segera tiba. Masa 70-80 tahun yang disediakan bagi kita itu bukan kurun waktu yang lama, saudara. Kalau saya ingat ketika saya masih berjalan ke sekolah, ketika itu masih di bangku SD, masih kecil, saudara. Tahu-tahu sudah bermain layang-layang, sudah bermain kelereng, sudah jadi remaja. Rasanya masa-masa remaja itu pun singkat. Segera lulus dari sekolah lalu bekerja. Bekerja pun terasa cepat, saudara. Menikah, pikirnya kita bisa berduaan dengan pasangan kita, ya, tetapi ternyata segera juga mendapatkan momongan. Itu pun berlalunya sangat cepat, ya, saudara. Tahu-tahu anak sudah dewasa, menikah, dan kita sudah punya cucu. Rambut sudah mulai memutih, kulit mulai keriput, tubuh mulai kendor-kendor, saudara. Nah, ini saya misalnya, saudara, sekarang sudah hampir 60 tahun. Jadi kalau masa 70-80 tahun
hitung saja 80 tahun, berarti kurang sekitar 20 tahun. Itu sangat cepat, saudara. Makanya Alkitab juga mengatakan bahwa hidup itu seperti uap, sebentar kelihatan, lalu lenyap, saudara. Dan dikatakan berlalunya buru-buru, saudara. Coba saudara bayangkan, saudara. Bukankah yang namanya kekekalan itu akan segera kita temui, saudara? Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini, nggak ada yang berani jamin, saudara, umur seseorang. Begitu orang terpapar corona, apalagi memiliki penyakit penyerta, saudara, tidak ada kepastian. Dan memang kita sudah lihat dalam banyak kasus mereka juga meninggal, saudara. Nah, ini tentu peringatan bagi kita semua, jangan sombong lah ya. Mentang-mentang tubuh kuat, mentang-mentang masih muda, saudara. Karena yang namanya kekekalan itu bisa datang setiap saat, bisa kita jumpai setiap saat. Gempa yang baru-baru ini terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat, ataupun kecelakaan pesawat Sriwijaya Air. Coba saudara perhatikan. Bukankah korbannya tidak semuanya orang yang lanjut usia atau dewasa? Saya percaya gempa yang terjadi itu juga menelan korban pemuda dan anak-anak, saudara. Nah, apalagi kalau kita bayangkan, saya juga percaya mereka yang mengalami kecelakaan pesawat tidak pernah berpikir bahwa itu adalah hari terakhirnya, bahwa hari terakhirnya itu ada di bangku pesawat. Saya percaya nggak pernah berpikir, saudara. Nah, itulah kenapa kita harus memikirkan yang namanya kekekalan. Kita harus perkarakan, saudara, yang namanya kekekalan. Semakin dini kita mempersoalkan, semakin dini kita mengkhawatirkan, semakin baik, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita harus memperkarakan atau mengkhawatirkan yang namanya kekekalan? Karena ada yang namanya kebinasaan kekal. Apa itu kebinasaan kekal? Kebinasaan kekal adalah keadaan di mana seseorang terpisah dari hadapan Allah untuk selama-lamanya, saudara. Itu makanya kita harus persoalkan yang namanya kekekalan. Kalau cuma ada hidup kekal, maka saya pikir nggak perlu kita persoalkan yang namanya kekekalan. Toh kalaupun kita dipanggil pulang Tuhan, kita pasti mendapatkan hidup yang kekal, karena adanya cuma hidup yang kekal. Tapi yang jadi persoalan ada kebinasaan kekal. Yang namanya kebinasaan kekal itu keadaan di mana seseorang akan mengalami penderitaan, kesengsaraan tanpa batas waktu, saudara. Selama-lamanya, saudara. Ngeri, saudara. Kalau kita menyadari akan hal ini, maka, saudara, penderitaan atau sengsara yang kita alami selama kita berada di dunia ini, itu akan terlihat sangat kecil, saudara. Iyalah, apa yang membuat orang menderita? Apa yang membuat orang sengsara di dunia ini? Coba saudara pikir. Apa coba? Kemiskinan? Ya, bisa. Apalagi anak yang tidak tahu diri memberontak kepada orang tua? Boleh. Ditinggal suami? Bisa, saudara. Istri yang selingkuh? Boleh juga ya, saudara. Apalagi, saudara,
dirampok habis-habisan, ditipu habis-habisan, dibully, ya, dijahati, difitnah, saudara. Atau mungkin mengalami sakit penyakit, saudara. Ada tumor, ada kanker, ganas, saudara, stadium 4, stroke, dan masih banyak lagi. Tetapi ingat, apapun yang menjadi penderitaan manusia di bumi ini, semua ada batas waktunya. Pasti berakhir, pasti selesai. Saudara mungkin berkata atau pernah mendengar orang berkata, wah Pak, saya ini sejak lahir sampai sekarang soro terus. Artinya terus-menerus menderita. Ya tentu versi dunia, saudara. Ya bolehlah, nggak apa-apa, boleh. Dan bisa dimengerti, ya. Tetapi andaikan itu terjadi, saudara, ya, berapa lama sih? Paling lama, saudara, 70-80 tahun. Paling lama seumur hidupnya. Iya Pak, tapi itu kan lama, betul. Lama kalau tidak ada pembandingnya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan tadi saya katakan kekekalan, dibandingkan dengan kebinasaan kekal, kesengsaraan di api neraka, saudara, yang bukan lagi 100 tahun. Kalau 80 tahun dibandingkan 100 tahun, 80 tahun masih kelihatan besar, kelihatan lama, saudara. Tapi kalau kita bandingkan dengan 200 tahun, 300 tahun, 1 juta tahun, 1 triliun tahun, saya percaya, saudara, yang namanya 70-80 tahun itu tidak ada artinya, saudara. Nah, pemahaman ini sangat penting, saudara. Kalau orang percaya, memahami, dan menghayati akan pentingnya kekekalan itu, maka apapun yang dideritanya, ya, sengsara yang dialaminya di muka bumi ini tidak akan jadi masalah. Ia akan tetap kuat, tetap semangat. Begitu, saudara. Nah, terkait akan hal ini, Tuhan Yesus sendiri mengatakan di Matius 6 ayat 33. Ayat ini saya percaya saudara kenal semua. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, artinya apa? Artinya Tuhan menghendaki supaya orang percaya itu menjadikan Tuhan dan kerajaannya, Tuhan dan kebenarannya itu satu-satunya agenda di dalam hidupnya. Begitu, saudara. Nah, sayangnya kebanyakan orang Kristen sudah merasa, ya, mencari bahkan mendapatkan Tuhan dan kerajaannya, karena mereka pikir mereka sudah memprioritaskan untuk itu. Padahal yang namanya memprioritaskan itu berbeda dengan menjadikannya satu-satunya. Kalau yang namanya memprioritaskan itu masih ada agenda lain. Kalau saya berkata kepada saudara, saya ini memprioritaskan keluarga saya, itu maksudnya seandainya ada arisan dan jam yang sama ada keperluan untuk keluarga saya, maka saya tidak akan datang arisan, saya akan meluangkan waktu saya bersama keluarga. Itu yang namanya memprioritaskan, saudara. Tetapi kalau tidak ada acara, saya juga tetap datang ke arisan. Sedangkan yang namanya mendahulukan atau yang menjadikan, tadi saya katakan dengan kalimat menjadikan Tuhan satu-satunya dalam hidup kita, itu artinya tidak ada agenda lain dalam hidup kita, saudara. Semua yang kita lakukan itu hanya untuk kepentingan Tuhan, hanya untuk kesukaan hatinya. Makanya di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, baik engkau makan, minum, atau melakukan apapun juga, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Tuhan.
Itu maksudnya, saudara. Saudara mungkin bertanya, loh bagaimana Pak kita bisa ngerti kalau yang kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan, untuk menyukakan hatinya? Ya saudara bisa memeriksa apakah ada kepentingan saudara dalam hal ini. Kalau saudara bekerja, apakah dalam bekerja saudara itu untuk kepentingan saudara atau untuk kepentingan Tuhan? Ya, saudara. Kalau saudara beli sesuatu, ya, itu untuk atau agar Tuhan disenangkan atau agar saudara disenangkan. Gampangnya dalam setiap tutur kata, perbuatan, dan tindakan kita, apakah ada nilai kekalnya, saudara? Makanya di dalam Matius 6 ayat 20, Tuhan Yesus sendiri berkata, kumpulkanlah harta di surga. Itu artinya, apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, ya, semuanya semata-mata hanya karena Tuhan, untuk Tuhan, untuk kepentingan Dia, untuk menyukakan hatinya, untuk mendapat perkenanannya, hanya itu, saudara. Tidak ada yang lain. Nah, itulah sebabnya melalui penjelasan ini sekarang kita boleh mengerti kalau pertanyaan itu diajukan kepada kita, bolehkah orang Kristen khawatir? Bolehkah orang percaya khawatir? Jawabnya, kalau berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, kalau berkenaan dengan hal-hal duniawi, kita tidak boleh khawatir, saudara. Karena Tuhan sudah menetapkan tatanan atau aturannya. Tetapi kalau itu menyangkut nasib kekal kita, justru kita harus khawatir. Malahan kita harus memperkarakannya, saudara. Kenapa? Karena nasib kekal kita itu tidak bisa kita perkarakan, tidak bisa kita urus ketika kita menutup mata di bumi ini. Nggak bisa, saudara. Saat kita menutup mata, semuanya sudah berakhir. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Justru nasib kekal kita itu kita tentukan ketika kita masih kuat, kita masih hidup, kita masih berada di bumi. Itulah sebabnya melalui kebenaran ini, biarlah setiap kita dibukakan pikiran kita. Pikiran kita dibarui bahwa sesungguhnya kekhawatiran kita satu-satunya adalah kalau kita sampai terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Sebab itu, mulai saat ini, perkarakanlah kekekalan di dalam hidupmu. Khawatirkanlah akan nasib kekalmu. Saya percaya saat kita sungguh-sungguh, maka Roh Kudus akan menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hati kami limpah dengan sukacita dan ucapan syukur. Oleh karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau mengingatkan kami betapa pentingnya nasib kekal kami. Sehingga ketika kami masih Kau beri kesempatan untuk hidup di dunia ini, biarlah kami boleh memperkarakan, mengkhawatirkan nasib kekal kami. Kami akan berjuang, memperjuangkan kekekalan, sehingga kelak ketika kami menutup mata, ketika kami melihat kekekalan, kami boleh berdiri tegak di hadapan tahta pengadilan Allah. Terima kasih, kami percaya saat kami sungguh-sungguh, Engkau pasti menolong. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir bersama kami. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa. Shalom.